Hai hai hai, kembali lagi bersama kita dari kelompok 2 akan membahas tentang modul 6 KB1 dan KB2. Materi pembelajaran ini disusun oleh kami. Selamat menyimak teman-teman. Selamat datang di pembelajaran IPA. Di sini kita akan membahas mengenai pemanfaatan mikroorganisme dalam pembuatan makanan. Kita tahu bahwa ada beberapa makanan yang melalui proses fermentasi. Dan di sini mikroorganisme adalah makhluk hidup berukuran kecil yang tak kasat mata. Mikroorganisme biasa digunakan dalam fermentasi makanan. Makanan-makanan yang biasa difermentasi adalah makanan olahan yang melalui proses panjang. Salah satunya adalah kecap, tempe, oncom, dan tape. Hai, melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Sekarang kita akan membahas tentang pengelolaan sampah. Di Indonesia sendiri, sebagian besar sampah masih bercampur dan belum terkelola dengan baik. Banyak sampah yang tertumpuk di TPA atau TPS di Indonesia. Menurut riset yang dilakukan, Indonesia menghasilkan kurang lebihnya 66 juta ton sampah plastik tiap tahunnya. Kemudian sampah organik yang dihasilkan di Indonesia jumlahnya mencapai 20,93 juta ton per tahunnya. Dari data tersebut menjadikan Indonesia penghasil sampah organik tertinggi di Asia Tenggara. Lalu apa solusinya yang dapat kita perbuat? Ya, betul sekali dengan cara mengelola sampah. Apakah kalian sudah tahu apa saja jenis sampah? Ya, betul sekali. Sampah dibagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik ialah sampah yang dapat membusuk dan terurai sehingga bisa diolah menjadi kompos. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang sulit membusuk dan tidak dapat diurai. Yang termasuk sampah anorganik yaitu pembungkus makanan dari plastik, botol plastik, sampah medis yang digunakan pada saat pandemi seperti masker dan sarung tangan, atau plastik bekas serta botol kaca dan keramik yang sudah pecah. Sampah yang termasuk sampah daur ulang atau bisa digunakan kembali yaitu kertas bekas, kontainer plastik, kaleng bekas, koran atau majalah bekas, botol kaca serta kardus bekas.
Bisa dikemanakan sih sampah daur ulang tersebut? Sampah-sampah itu bisa diserahkan ke bank sampah atau dibuat berbagai macam kerajinan yang memiliki nilai ekonomis, atau bisa juga dijadikan pot tanaman atau barang-barang kerajinan lainnya. Berikut adalah macam-macam pengelolaan sampah organik. Sampah organik bisa dikelola menjadi kompos. Berikut adalah cara membuat komposter menggunakan drum atau wadah. Berikut ini adalah alat, kemudian bahan yang digunakan untuk membuat kompos. Di sini kita akan menyimak bagaimana cara pembuatan kompos menggunakan drum. Yang pertama, siapkan drum atau wadah, kemudian beri lubang 10 cm dari dasar, lalu pasang keran, ukur, beli lubang-lubang, pasang pipa di dalam drum. Kemudian, ukur potong melingkar dan beri lubang 2 inch di tengah untuk pipa dan lubang-lubang sekeliling kertas untuk tempat penyaringan kompos. Masukkan sampah organik, campur dengan biang kompos, lalu yang tahap terakhir semprotkan EM4. Mari cintai bumi dimulai dari hal terkecil, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Karena sampahku adalah tanggung jawabku. Baik, materi yang selanjutnya adalah manfaat sampah. Sampah perlu dikelola karena memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama, penghematan sumber daya alam. Pengelolaan sampah melalui proses daur ulang dapat menghemat penggunaan sumber daya alam. Sebagai contoh, pemanfaatan serutan kayu menjadi bahan baku pembuatan papan, meja, lemari, kursi, ataupun bunga hias dalam jumlah besar dapat mengurangi penebangan hutan. Yang kedua, penghematan energi. Sampah-sampah organik seperti kotoran ternak, ampas tebu, dan lain-lain dapat digunakan untuk menghasilkan biogas. Biogas merupakan energi alternatif yang potensial dikembangkan di Indonesia. Dengan digalakannya bentuk pemanfaatan energi gas dari limbah peternakan, menyebabkan penghematan penggunaan energi lain. Manfaat sampah yang ketiga, penghematan lahan tempat pembuangan sampah atau TPS. TPS penduduk perkotaan biasanya ditempatkan di daerah perbatasan. Banyak lahan kosong yang dijadikan tempat pembuangan sampah karena jauhnya TPS atau tidak disediakannya TPS. Hal ini menyebabkan situasi perkotaan yang kotor, berbau tidak sedap, dan mengundang penyakit karena banyaknya lalat dan tikus. Pemilahan sampah sehingga menjadi bahan baku daur ulang dapat mengurangi lahan pembuangan sampah karena jumlah sampah yang dikomposkan secara alamiah ataupun diuruk dapat ditekan menjadi jumlah yang minimal. Secara tidak langsung dapat mengurangi kebutuhan lahan tempat pembuangan sampah. Nah, dengan ketiga cara pengelolaan sampah tadi, pengelolaan sampah yang baik dapat menciptakan lingkungan yang asri, bersih, sehat, dan nyaman. Jika sampah tidak dikelola dengan baik, maka sampah dapat menimbulkan beberapa bencana. Misalnya, seperti longsor tumpukan sampah. Lalu sampah yang tidak dikelola bisa menjadi sumber penyakit, menyebabkan pencemaran lingkungan, dan menyebabkan banjir. Nah, kan tadi kita sudah belajar tentang pengelolaan sampah dan bencana yang diakibatkan jika sampah tidak dikelola. Sekarang, coba jawab pertanyaan ini. Mengapa sampah perlu dikelola? Oke, itulah materi pada hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Kita akan bertemu di lain waktu. Bye-bye.